Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Marathon Nyaman dan Bersahaja dalam Jangkauan ya, tentang alhamdulillah ya. Ya, kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini tepat di informasi pukul 17 hingga pukul 12. Seperti biasa hingga nanti mendekati informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita sudah berada di program Mutiara Ramadan ya. Dan alhamdulillah kini sudah bersama yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan ya. Kita terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di sore hari? Alhamdulillah sehat walafiat. Sore-sore tak bisa jalan-jalan dan bisa dengan nasi. Baru nasi. Oke Ustadz, ini kita mau bahas tema apa nih tadi sore hari? Insya Allah kita akan bahas tentang zakat sebagai pilar utama dalam mengentaskan kemiskinan. Oke, sangat menarik sekali untuk kita dengarkan ya rekan ya. Jadi buat rekan ingin bertanya ya boleh langsung menghubungi kita ke nomor 082299996105 ataupun bisa mengikuti kita ataupun nanti komen-komen ya di live Facebook kita di Raudi ya. Oke, mungkin kepada Ustadz bisa disampaikan langsung Ustadz, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusiruhu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, lamma ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'azan ilal Yaman. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Qala, beliau memerintahkan kepada Mu'az, fa'limhum annallaha iftaradu alaihim shadaqah. Beritahukanlah kepada mereka penduduk Yaman, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat, tukhaju min akniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka, yaitu penduduk Yaman. Harta itu diambil dari orang-orang kaya di antara penduduk Yaman dan diberikan zakat itu kepada orang-orang miskin di kalangan penduduk Yaman juga. Hadis riwayat jamaah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau, pendengar kami yang setia di mana saja kita berada. Dan insya Allah saya yakin kita berada di bumi dan berada di bawah langit. Dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Mudah-mudahan semua dimudahkan Allah, dan segala urusan pun dimudahkan Allah, dan mudah-mudahan hidup kita penuh keberkahan. Kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita,
dan menjadi jamaah setia kita, Boru Nasti dan Boru Arahap. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk memberikan nasihat. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami yang kami muliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang kemiskinan, kadang ada orang yang langsung panik. Ada yang bilang, Ustadz, ekonomi saat ini sulit. Apalagi ditambah pengaruh dari perang asimetris antara Iran melawan Amerika dan Israel dan sekutunya. Saya jawab, yang sulit itu bukan ekonominya, tapi dompetnya. Aduh. Betul, Ustaz. Dompet kalau dibuka isinya cuma dua. Yang pertama KTP sama foto mantan. Waduh. Uangnya goib Goib. seperti jin di bulan Ramadan. Waduh. Kaum muslimin, rekan raw di masa kita berada, Islam sebenarnya sudah punya solusi hebat sejak 1400 tahun yang lalu untuk mengatasi yang namanya kemiskinan. Bukan seminar ekonomi, bukan juga workshop motivasi, tapi mengatasi kemiskinan itu adalah zakat. Makanya zakat itu bukan sekedar ibadah pribadi, tapi dia merupakan sistem sosial masyarakat muslim. Kalau zakat berjalan baik, insya Allah kemiskinan bisa berkurang dan tidak mungkin hilang. Dan itu merupakan ketentuan qadarullah di kehidupan kita. Ada yang kaya, miskin. Tapi dengan zakat, insya Allah kemiskinan bisa berkurang. Lucunya, kadang ada orang kalau dengar kata zakat, langsung dia pusing. Kalau dengar kata diskon 70% di mall, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Kalau dengar diskon baju yang mahal 70%, dia pun lari. Tapi kalau dengar zakat 2,5%, dia bilang, Ustadz, kita kaji dulu dalilnya. Apa yang jadi landasan untuk wajibkan kita berzakat dari penghasilan kita. Apalagi masalah zakat profesi. Diperdebatkan. Tak ada zakat profesi. Tak ada hadisnya itu. Tak ada yang dibuat-buatnya itu. Yang dikiaskannya itu. Dicari-cari dalilnya. Tapi coba kita bandingkan. Kalau pulsanya habis, pasti diisi lagi. Bahkan dengan berbagai aplikasi bisa di-check out lagi kan. Tapi zakat datang hanya setahun sekali, dia malah pura-pura miskin. Kalau ada bantuan, bertambahlah data miskin. Karena semua merasa miskin dan menginginkan bantuan itu. Ada juga yang agak lucu. Waktu ditanya, Pak, sudah zakat? Ya langsung menjawab, belum Ustaz.
harta saya kan belum cukup nisab. Tapi anehnya, mobilnya ada 3, sepeda motornya ada 5, HP masing-masing 3 dalam keluarga. TV macam bioskop 20 inci. Langganan wifi kencang. Tapi katanya belum cukup nisab. Itu bukan miskin. Tapi ini adalah akuntansi kreatif. Jamaah kami di mana saja berada yang dirahmati Allah, zakat itu adalah pembersih harta. Seperti kita mandi. Kalau orang tidak mandi seminggu, saya yakin orang sekitar sudah mulai menjauh. Kalau harta kita tidak dijakati bertahun-tahun, yang menjauh bukan manusia, tapi keberkahan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, zakat itu membersihkan dan mensucikan harta. Dan ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan harta mereka. Bayangkan kalau semua umat Islam yang mampu membayar zakat dengan benar, yang miskin bisa dibantu, yang lapar bisa makan, yang tidak sekolah bisa belajar. Makanya para ulama mengatakan, kemiskinan sering bukan karena kurangnya harta, tapi karena kurangnya zakat yang ditunaikan. Kemiskinan sering bukan karena kurangnya harta di masyarakat kita, tapi karena kurangnya zakat orang-orang kaya yang tidak ditunaikan. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kami semua, kalau ada orang takut miskin karena zakat, itu seperti orang takut kurus karena mandi. Ada pula ya, Ustaz ya. Iya. Kalau ada orang takut miskin karena dia menunaikan zakat, itu seperti orang yang takut kurus karena mandi. Mungkinkah mandi kurus? Tentu dengan mandi itu menyehatkan. Padahal mandi itu membuat kita bersih. Zakat pun membuat kita bersih. Selain bersih, harta kita berkah. Nah, jadi kalau kita menahan zakat, uang mungkin tetap di dompet. Tapi kalau kita keluarkan zakat, uang mungkin keluar dari dompet, tapi masuk ke rekening pahala di akhirat. Harta yang satu bertambah, karena zakat itu sifatnya menambah. Dan membawa berkah. Ada yang banyak uangnya, tapi tak terasa apa manfaatnya. Banyak orang yang hartanya luas, tapi hartanya itu membawa dia tak tenang setiap hari. Ada orang yang berpangkat tinggi, tapi hidupnya terasa sepi, karena ditarik Allah keberkahan. Maka supaya harta kita bersih dan berkah, bertambah, dan juga dapat pahala di akhirat, maka kami anjurkan keluarkanlah zakat.
Dan yang paling penting dengan zakat itu kita bukan hanya menolong orang miskin, tapi juga menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan kewajiban kita membantu saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. 8 asnaf yang paling utamakan adalah fakir miskin, karena zakat itu pada intinya prioritas utamanya adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi kita juga dengan menunaikan zakat itu sekali lagi menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semua apa yang kita miliki akan ditanya kepada kita, dari mana ke mana? Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau belanjakan? Apakah ditunaikan zakatnya atau tidak? Itu akan ditanya pertanggungjawabannya nanti. Ditanya umur kita kemana dihabiskan, badan kita yang sehat kemana digunakan, ilmu yang kita miliki apakah diamalkan, dan harta kita. Dua pertanyaannya, dari mana didapatkan? Apakah secara halal atau melalui pungli, pungutan liar, atau melalui riba? Ngiri banget akibatnya. Dan atau mungkin melalui penipuan, atau melalui cara menjolimi orang, atau dengan kerakusan kita ingin semua milik kita, membentur hawa nafsu seperti Donald Trump. Semua ingin dia miliki, ingin dia kuasai, ingin dia aturnya sesuai mau-maunya, dan melanggar aturan yang disepakati oleh masyarakat dunia. Itu tidak peduli baginya. Yang penting negaranya dikuasai, diatur sesuai dengan kehendaknya, dan sumber daya alamnya dihabiskan untuk kepentingan mereka. Jadi ini semua akan ditanyakan Allah nanti. Kekuasaanmu, kepemimpinanmu, apakah kau laksanakan sesuai dengan amanah, sesuai dengan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya, tentu masih bareng diri sore hari ini ya. Kita membahas tentang tema zakat, pilar utama peningkatan ya. Mungkin kepada Ustaz bisa dilanjutkan kepada Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sekali lagi zakat itu adalah membersihkan harta. Zakat itu seperti sabun untuk harta kita. Sabun untuk harta kita. Bayangkan baju kita dipakai terus tapi tidak pernah dicuci. Lama-lama akan bau. Begitu juga harta. Kalau tidak dizakati, kotor secara spiritual. Ada orang yang kaya, Pak, kenapa Bapak rajin sekali zakat? Ada yang rajin zakat ini. Dia jawab, supaya hartaku aman. Karena dengan zakat itu harta kita aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman dari apa, Pak? Dia bilang, aman dari doa orang miskin. Karena doa orang miskin itu langsung ke langit tanpa penghalang. Makanya jangan sampai orang miskin nanti berdoa, ya Allah, rumah dia orang kaya itu besar, mobilnya mewah, mobil Alphard, istrinya 4, perabot dan alat elektroniknya banyak banget. Tapi ya Allah, zakatnya susah kali keluar. Maka sebelum doa itu datang, itu doa berbahaya itu. Maka dia pun keluarkan zakatnya. Dia rajin tunaikan zakat karena dia takut doa orang miskin. Maunya
Jangan takut karena takut kepada orang miskin, tapi takut kepada Allah. Maka zakat itu sekali lagi tidak membuat kita miskin, justru membuka pintu rezeki. Orang yang rajin zakat itu seperti petani. Bagaimana petani? Petani yang baik tidak makan semua benihnya. Yang dimakan kan nasinya, berasnya kan, bukan gabahnya. Tidak mungkin dimakannya kulitnya kan. Maka selain dia tidak makan kulitnya atau gabahnya, tapi yang dimakannya adalah beras dan jadi nasi. Dan sebagian juga ditanam kembali supaya panennya lebih banyak. Zakat juga seperti itu. Kita keluarkan sedikit di dunia, Allah kembalikan berlipat-lipat di dunia dan di akhirat. Seperti surah Al-Baqarah itu kan, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai mengeluarkan lagi benihnya 100 biji. Ditambah lagi wallahu yudhaifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi pahalanya. Maka perlu kita dengar pantun ini. Mau Purnasti dengarkannya? Boleh Ustaz, boleh. Bagi motivasi ini. Boleh Ustaz. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibeli bersama tomat. Kalau harta ingin diberkahkan, jangan lupa keluarkan zakat. Masya Allah. Jadi zakat itu sekali lagi membersihkan harta kita. Ada orang yang tak mau membayar zakat karena hitung-hitungannya sangat tinggi. Padahal zakat, kalau zakat penghasilan 2,5%. Tapi mikirnya lama sekali. Tapi sekali lagi, kalau ketika dia benjol, tahu benjol? Tahu Ustaz. Belanja online. Oh. Bukan benjol di kepala. Belanja online. Ada diskon itu 70%, langsung diklik. Padahal yang dibeli tidak perlu. Oh iya. Celananya untuk baju hari raya sudah sampai 15 bajunya di rumah. Waduh. Tapi dibeli lagi. Ditanya oleh istrinya, kenapa masih beli lagi mas? Pak, apa jawabnya? Diskon. Diskon 7%. Diborong semuanya satu ya. Padahal celananya tetap 2 kaki juga yang masuk. Tak bertambah kakinya kan? Jadi kalau adalah di antaranya yang susah berzakat, maka itu perlu kita berikan arahan, bimbingan, nasihat. Kalau perlu diruqyah. Jadi kita ini semua ada kewajiban zakat. Kalaulah kita punya uang 100 juta, contohnya ya, zakatnya hanya cuma 2,5 juta. Dari 100 juta kan 20,5%. Artinya kan masih ada uang kita 97,5 juta lagi. Tapi setan datang membisik kita, jangan zakat, nanti kau miskin. Padahal kalau tidak zakat, yang dihisap itu pasti yang 100 juta, bukan yang 97. Inilah logika yang dibalik oleh setan. Oleh karena itu, ada orang yang kaya tapi pelit sekali, tapi kalau azan maghrib di rumahnya, dia langsung bilang
Allah Akbar. Oh, sudah waktunya berbuka. Lampunya dimatikan katanya hemat listrik karena ada orang miskin lewat di depan rumahnya. Dia pun pura-pura tidur, padahal matanya sedikit terbuka. Namanya tidur sambil menguasai sedekah. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada para agnia, orang-orang kaya yang sudah wajib berzakat, sudah cukup hisab dan haul. Zakat itu seperti memancing ikan. Kalau mau ikannya banyak, umpannya harus dilempar ke air. Tidak ada orang yang memancing begini. Umpannya disimpan di kantongnya. Lalu bilang, ikan datanglah sendiri. Itu membuat ikan jadi bingung. Begitu juga lah rezeki. Kalau ingin ditambah Allah, keluarkanlah zakatnya. Jangan takut miskin karena zakat. Justru yang bahaya itu harta yang tidak dizakati. Karena nanti di akhirat, harta itu bisa berubah menjadi ular yang mengejar pemiliknya. Makanya sebelum harta itu menggigit kita di akhirat, lebih baiklah kita keluarkan zakatnya di dunia. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, maka Rasulullah SAW memerintahkan beliau, sesungguhnya Allah memperdukan atas penduduk Yaman itu berzakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara penduduk Yaman dan distribusikan, disalurkan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka penduduk Yaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka zakat itu ada zakat penghasilan, nisabnya 80 gram emas, haulnya 1 tahun, kadar yang wajib dikeluarkan 20%. Kemudian ada zakat perdagangan, juga nisabnya 80 gram emas, haulnya 1 tahun, yang wajib dikeluarkan untuk 25%. Zakat emas dan perak juga emas 80 gram emas, 85 gram, sedangkan perak 550 gram. Haulnya 1 tahun, yang wajib dikeluarkan 25%. Ada zakat pertanian 520 kg beras, 10% keluarkan jika diairi oleh air hujan dan mata air. Dan jika tidak diairi dengan biaya operasi yang sangat banyak, maka yang wajib keluarkan zakatnya adalah 5%. Kalau sekarang kan pertanian kita ya adanya seperti ini. Karena petani sekarang bukan seperti petani zaman dulu. Petani sekarang banyak biayanya yang dikeluarkan, biaya operasionalnya. Itu biaya operasional itu sama artinya itu diairi. Maka zakat yang wajib dikeluarkan oleh para petani kita itu 5%. Kemudian juga ada zakat yang lain, zakat perkebunan juga itu 1 tahun haulnya, dan uang yang wajib dikeluarkan juga zakatnya itu 20%. Ada juga zakat hewan ternak. Kalau unta nisabnya 5 ekor dan yang wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Sapi 30 ekor, yang wajib keluarkan 1 ekor kambing selama sekali 1 tahun. Kambing yang banyak kambingnya, kalau yang wajib dia berzakat jika kambingnya sudah 40 ekor.
Yang wajib keluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Itu juga pedagang. Pedagang itu besoknya 80 gram emas. 1 tahun yang keluarkan zakatnya 20%. Jadi itu adalah ketentuan zakat. Ada zakat emas perak atau logam mulia lainnya, ada zakat peternakan dan zakat perikanan, ada zakat pertambangan, ada zakat pendapatan barang dan jasa, ada zakat perniagaan, ada zakat uang dan sekarang surat berharga, ada zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, ada zakat perindustrian, dan ada zakat harta rikos, harta timuan. Jadi itu semua tujuannya adalah mensucikan harta. Mensucikan harta kita. Maka yang kami sebutkan tadi, mari kita tunaikan. Dan sekarang menjelang kita bulan Syawal, Idul Fitri, ada namanya zakat fitri. Zakat fitrah. Ustaz kapok Kena ini. kejebak ini. Hari Raya Idul Fitri. Zakat namanya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu pada dasarnya adalah bahan makanan pokok. Kalau kita di sini ya beras. Kalau di Arab ya kurma kan, tamar. Jadi pada dasarnya zakat fitrah itu adalah dengan beras yang dikonsumsi di rumah tangga masing-masing. Kalau yang dimakan selama ini mungkin nasinya di rumah si gudang, kuku balam, si porang, si latihan, maka zakatnya pun itu. Dan nanti zakatnya bulog. Kalau beras Sinam Ampat, Pulau Pandan dan sejenisnya, itu juga lah yang dizakatkan. Dan nanti bulog. Tapi kalau lebih tinggi, lebih bagus. Walaupun beras kita Sinam Ampat di rumah, tapi zakatnya si kuku balam, si porang, si latihan kan, beras yang lebih bagus. Itu lebih bagus. Walaupun yang dimakannya bulog di rumah, tapi zakatnya zakat silatihan. Bagus. Itu mental orang kaya itu. Mudah-mudahan jadi orang kaya nanti kan. Tapi mental miskin itu harus hindarkan itu. Jadi kita sudah mendapatkan hasil keputusan rapat bersama tentang penetapan zakat fitrah dan fidyah tahun 1447 Hijriah 26 ini, khususnya di wilayah kota Parangtribuan. Sekali lagi, zakat fitrah itu per jiwa, dan ditentukan beras ukurannya 2,7 kg. Ditimbang, karena ditimbang. lebih bagus. Lebih bagus. Jangan kurang. Lebih bagus. 2,7 kewajiban. Dibuat 3 kilo. Bagus. Dibuat 4 kilo. Bagus. Apa salahnya kan? Lebihnya itu sedekah. Sehingga membawa berkah. Tapi kalau dibayarkan dengan uang dalam bentuk kimah, ini bisa kita baca. Kalau berasnya si gudang, kuku balam, si porang, si latihan, itu 45.000 per jiwa. Kalau berasnya selama ini Sinam Ampat, Pulau Pandan sejenisnya, 40.000 rupiah per jiwa. Kalau berasnya bulog lokal sejenisnya, 35.000 per jiwa. Kalilah berapa keluarga kita. Di Bornasti berapa keluarganya? 4. Masih sendirian kan? Ya, belum berkeluarga ini. Belum ada anaknya kan? Belum ada suaminya kan? Belum berumah tangga. Jadi ini mungkin kan yang wajib hanya keluarkan secara sendiri kan? Sedangkan ayat kita jadi
bukan mereka, tapi itu juga kita bayarkan kan. Fidyah puasa per hari per jiwa adalah itu ukuran berasnya 0,7 kg, tidak sampai 1 kilo, 0,7 kg. Beras yang dikonsumsi sehari-hari beserta lauk pauk. Kalau dibayar dengan uang, maka per jiwa kalau tingkat ekonominya mapan, orang kaya mapan 45.000 per hari. Kalau ekonomi menengah 35.000 per hari. Ekonomi lemah 25.000 per hari. Ini kami sampaikan kepada pendengar kita supaya nanti bisa melaksanakannya. Yang mau membayar zakat dengan bentuk kimah dalam bentuk uang sudah kita sampaikan, dan yang mau membayar fidyah puasa pun per jiwa sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi pedoman khususnya kepada UPZ kita yang ada di kelurahan, desa, lingkungan atau dusun. Kemudian perlu kami sampaikan kepada kita semua, pada pendengar kita, bahwa aturan dalam hal penerima dalam sebagai UPZ itu secara aturan, secara syariat dan secara aturan bernegara, itu haruslah UPZ, unit pengumpul zakat di lingkungan kita, yang sudah di-SK-kan oleh Basnas sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Unit pengumpul zakat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Pasal 1 ayat 7. Dan pasal 16, dalam melaksanakan tugasnya, Basnas membentuk UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan masyarakat. Makanya UPZ dibentuk oleh Basnas, bukan oleh diri sendiri. Ada yang kaknya diri sendiri pengelola zakat. Dan bukan SK dari lurah atau kepala desa atau kepling. Jadi UPZ itu, baik ada yang ada di masjid, itu harus di-SK-kan oleh Basnas. Apalagi tambah peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016, tugas tentang pembentukan dan tata kerja UPZ disebutkan bahwa UPZ dibentuk oleh Basnas melalui surat keputusan atau SK. Artinya legalitas UPZ harus melalui SK Basnas. Kalau tidak ada SK Basnasnya, berarti bukan legal, ilegal. Apa yang menjadi dasarnya? Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Artinya ada di sini amil yang mengurus zakat. Amil itu usmin amwalihim. Ambillah zakat dari mereka. Artinya yang berhak mengambil zakat ini yang sudah diberikan wewenang. Kemudian para ulama menjelaskan amil diangkat oleh imam pemerintah, bukan menunjuk diri sendiri. Begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, amil adalah orang yang diutus oleh imam pemerintah untuk mengambil zakat. Artinya pengumpul zakat harus ditugaskan oleh otoritas resmi. Yang resmi di negara kita adalah Basnas. Dalam prakteknya Rasulullah SAW mengangkat petugas zakat secara resmi.
Seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman untuk menyampaikan kepada masyarakatnya menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Itu bahasa kita baca dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan pengumpulan zakat dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kepada UPZ-UPZ yang ada di lingkungan kita, di desa, di dusun, atau di masjid, apakah sudah ada SK Basnasnya atau tidak? Kalau belum, silakanlah urus. Baru kita berhak mengumpul zakat di lingkungan kelurahan atau desa kita masing-masing. Kalau belum, berarti Anda bertugas secara ilegal, tidak secara legal. Dan kemudian dalam menyalurkan zakat ini, yang paling utama diberikan mustahik zakat itu ada 8. Ada 8 sesuai dengan Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60. Orang-orang fakir, orang miskin ambil zakat. Orang yang lunakkan hatinya untuk meluk Islam itu mu'allaf. Orang yang memperdagangkan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil. Ada 8 asnaf. Dari 8 asnaf ini dipahami oleh ulama kita berdasarkan ayat ini, yang didahulukan dan menjadi prioritas utama adalah fakir dan miskin. Jangan sampai nanti amil menyorong, miskin menjingjing. Amil memundak, orang miskin hanya sekitar 1 tabung, ya kan? Nah, itu ada ketimpangan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dimulainya ayat ini dengan kalimat fakir dan miskin, ini menunjukkan bahwa yang lebih berhak dan lebih dahulukan dibandingkan golongan lainnya, itulah fakir dan miskin. Jangan lebih didahulukan amil. Tapi adalah fakir dan miskin. Itu juga Ibnu Qudamah rahimahullah, dia berkata, yang paling berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin, karena mereka lah yang paling membutuhkan. Sekali lagi, zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan. Nah, dan itu juga kita baca dalam hadis yang kita bacakan tadi, dan bahkan dalam hadis yang lain di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, aqnuhum anit tu'afi fi hadzal yaum. Kayakanlah mereka orang-orang miskin supaya mereka tidak lagi pergi berkeliling untuk berusaha pada hari ini. Aqnuhum anis sual fi hadzal yaum. Selamatkanlah orang-orang miskin pada hari ini supaya mereka tidak lagi pergi minta-minta. Hadis riwayat Baihaqi dan Darqutni. Dan juga lebih khusus dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah tentang zakat fitrah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdukan zakatul fitri, zakat fitri, tuhrotal lis-shaim minal la'i war rafas. Fungsi zakat fitrah itu adalah membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan keji. Wa tuqmatal lil masakin. Dan zakat fitrah itu adalah makanan orang-orang miskin. Bukan makanan orang fisabilillah, bukan makanan orang mualaf, tapi makanan orang-orang miskin. Ada penekanan kata-kata miskin. Nah, makanya zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan. Faman addaha qabla shalah faya zakatum maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrahnya sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang terima.
Wa man addaha ba'da sholat, siapa yang menunaikan zakat fitrahnya sesudah sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatum minas shadaqat, maka dia menjadi sedekah biasa. Nah, maka hati-hati, jangan sampai lalai. Nanti sibuk mencari-cari baju hari raya di satu hari sibuk kan, mangalomang, sambil mangalomang, dan sibuk mencari kue hari raya, kue lebaran yang murah karena sudah pada umumnya apa kan? Jadi lalai kita menunaikan zakat fitrah kita. Dalam kisah bahwa pernah itu seorang sahabat Nabi kita, dia lupa menunaikan zakat fitrah. Utsman bin Affan, padahal dia orang kaya, kelupaan membayar zakat fitrah hingga selesai sholat Idul Fitri. Begitu beliau ingat, segera beliau pulang dan mengambil seekor unta yang paling bagus miliknya dan dijualnya. Kemudian uang hasil penjualan uang unta tersebut beliau pakai untuk memerdekakan seorang budak. Setelah itu beliau menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, bahwasanya saya telah lupa membayar zakat fitrah. Namun saya telah menjual seekor unta yang paling bagus milik saya, dan saya gunakan uangnya itu untuk memerdekakan seorang budak. Apakah itu setara nilainya dengan zakat fitrah yang lupa saya bayarkan?" Dan di hadapan para sahabat Rasulullah SAW menjawab, "Sangatlah merugi bagi siapapun yang tidak membayar zakat fitrah. Karena pahala zakat fitrah itu sangatlah tak terhingga. Jangankan memerdekakan seorang budak, memerdekakan 100 orang budak pun takkan dapat menyamai pahala zakat fitrah." Sekali lagi, jangan sampai lupa. Insyaallah kita juga setelah berikut ini. Oke, ini mungkin sudah di segmen terakhir nggak Ya, Ustaz ya? segmen terakhir. Oke, kita akan jeda lagi sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya kan, dan tak terasa ya, sudah lewat ini. Tapi sudah masuk ke segmen ketiga ya, Ustaz. Mungkin bisa disampaikan untuk closing statement kita, Ustaz? Closing statementnya kepada kita semua. Yang pertama, zakat adalah instrumen utama yang sistematis dalam ajaran Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Maka dengan kesadaran kita yang sangat tinggi untuk berzakat, kemiskinan dapat teratasi dan kesejahteraan umat dapat tercapai. Dan kita akhiri dengan sebuah pantun. Boleh, Ustaz. Boleh. Pergi ke pasar membeli tomat, Cakep. tidak lupa membeli ketupat. Kalau ingin hidup dan hartanya selamat, jangan lupa keluarkan zakat. Zakat, waduh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq bil taufiq wal hidayah. Nasrul fawzul qarib wa bisal mukminin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan hiu di Gimana nih, Ustaz? mana ini? Ikan hiu cari ikan Oke. mau dimakan, maka kami sampaikan I love you, mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan dan tak terasa kebersamaan kita di sore hari ini sudah di penghujung acara ya. Semoga apapun yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap harta yang Allah titipkan memiliki hak bagi orang lain di dalamnya ya. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menumbuhkan keberkahan dan memperkuat ukhuwah di tengah masyarakat. Ya, sekian dari dia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.